Episode 4341-4345. Dengan telapak tanganmu, 900.000 garis batas berkumpul, kurang dari, span lebih besar dari kata-kata Mu Yun jatuh dan telapak tangannya bergetar. Mu Yun berkata dengan dingin, aku tidak hanya menyembunyikan kekuatanku, aku akan mengambil cangkang basaltik ini. Jadi apa, kamu menyembunyikan kekuatanmu? Teriak iblis Xuan Fei, 900.000. Mu Yun tidak banyak bicara, tapi saya tidak menyangka pria di depanku berani menembaknya. Alasan mengapa dia berani merobek wajahnya dengan Mu Yun saat ini waktunya justru karena ketika An Zong datang, dia tidak lagi bergantung pada Mu Yun, melainkan pada An Zong, yang merupakan orang kuat di surga. Pada saat ini, Putri Xuan terkejut. Tidak dapat melindungiku, lalu apa yang aku lakukan untukmu? Pada saat ini, Mu Yun berkata-kata dan menggenggam pergelangan tangan cerah Putri Xuan. Benarkah? Putri Mo Xuan mengerutkan kening dan bersenandung, kamu pantas mati jika membunuh Feng Yuxue tanpa izin. Aku ingin melindungimu, tapi aku tidak bisa melindungimu. Mu Yun acuh tak acuh. Nona muda, apakah Anda benar-benar peduli dengan bawahan Anda? Putri Xuan benar-benar bertekad, simpan jika itu dan 39, berguna dan hilang jika tidak berguna. Pada saat ini, Mu Yun memandang Putri Xuan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Bunuh Feng Yuxue dan tidak ada yang bisa melindungimu. Kembalilah kali ini dan singkirkan sendiri sekte iblis itu. Teriak iblis Xuan Fei, diam. Bawahan, Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan berkata dengan dingin, siapa yang menyuruhmu membunuh Feng Yuxue? Pada saat ini, Mu Yun mendatangi tubuh Putri Iblis Xuan. Dengan telapak tangannya, garis batas tahu mengembun dan bola api akan menghalanginya. Banyak orang mundur satu demi satu saat ini. Bang 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 bang. Dalam sekejap, bola api mengembun di bawah terik matahari, menyemburkan dan membunuh sekeliling. Matahari yang panas dan bulan yang cerah muncul dalam sekejap. Di sisi lain, bulan sabit perlahan muncul dengan kata-kata angin yang tak tertandingi. Tiba-tiba, di antara surga dan bumi terbungkus oleh pola batas, matahari yang terik terbit di atas kepala semua orang, susunan Tianyang di Yue. Angin ini tidak ada bandingannya. Ini dekat dengan divisi susunan batas level 9. Juta pola batas Tao, aku akan membuatmu pingsan selangkah demi selangkah, sehingga kamu tidak ingin hidup. Entah itu Yunting ajaib atau Li Mingxuan, ayo datang saja dan lihat siapa yang akan mati. Tetapi rasa sakitmu tidak sesakit Rongji, Rong Shanshan, Putri Sakti Xuan. Ingat, aku bisa dengan mudah membunuhmu, tapi aku tidak akan membunuhmu. Mu Yun memandang Putri Xuan dan berkata sambil mencibir, apakah menyenangkan berlindung di keluarga Li? Apakah Li Mingxuan memperlakukan Anda sebagai pribadi? Apakah rasanya tidak enak? Ini aku. Wajah Putri Xuan berubah. Guntur, kamu, Yunmu. Putri Mo Xuan memandang pria di depannya dan tampak tertegun saat itu. Aku akan menunggunya di sini. Oh, ngomong-ngomong, Li Mingxuan mungkin bukan lawanku. Kamu harus membiarkan ayahnya Li Kaiyang dan Kaisar Xing datang untuk membunuhku. Mu Yun meraih Putri Mo Xuan dan berkata dengan dingin, Putri Mo Xuan, sungguh membosankan berada di dekatmu untuk sementara waktu. Jika kamu ingin membunuhku, biarkan Li Mingxuan datang. Beberapa sosok mundur satu demi satu saat ini, dan darah termuntahkan, teriak selir kekaisaran Xuan yang jahat. Keluar, Mu Yun memandang orang-orang itu, tetapi mencibir lagi dan lagi. Pada saat ini, beberapa ahli pemotongan surga dibawa oleh An Zong telah terbunuh. Mu Yun mendesis. Benarkah, Yun King, kamu pantas mati, seru Putri Xuan dengan marah, apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Gunanwan mengangguk. Mu Yun berkata langsung, kamu dan aku akan memasuki sekte Tianmo bersama-sama. Jika aku pergi, iblis Xuan Fei akan membunuhmu. Nanwan, ikut aku. Pada saat ini, Gunanwan juga datang ke sisi Mu Yun. Yun Xing, kamu ingin mati. Pada saat ini, Mu Yun memandang Putri Mo Xuan dan berkata, Nyonya, Anda tidak peduli dengan hidup dan mati saya. Anda melayani untuk Anda, cepat atau lambat, Anda menjualnya. Itu tidak layak. Karapas basaltik adalah ditangkap oleh Mu Yun pada saat pendakian. Itu dikumpulkan di gambar pembunuhan langit dan menghilang. Suasana teror pecah saat ini. Pada kali ini, hanya Mu Yun,
yang tidak dipaksa oleh barisan, yang meraih cangkang basaltik. Kengerian dari pembagian formasi batas tidak terbayangkan. Pada saat ini, susunan angin yang tak tertandingi pecah, dan Anzong dan Mo Xuantian melawan pada saat yang sama, tetapi mereka masih terentang. Pola batas Tao yang dipadatkan oleh Mu Yun menyapu cangkang basaltik dalam sekejap. Raungan bumi dan suara ledakan ditransmisikan pada saat ini. Boom! Pada saat itu, 5 tubuh iblis Xuan Fei terasa dingin. Yunmu, Mu Yun, dia ada tepat di sampingnya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Nanwan, ayo pergi. Kata-kata Mu Yun jatuh, membawa Gu Nanwan, menerobos formasi dan langsung pergi. Anzong, pada saat ini, Putri Ajaib Xuan hanya bereaksi dan berteriak, ayo, kejar dia. Seorang Zhongmei mengangkat kepalanya, dia adalah Yunmu. Putri Mo Xuan berteriak dengan tajam. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Anzong segera mundur dan wajahnya berubah, tetapi saat ini, Feng Wushuang tidak akan membiarkan Anzong pergi. Anzong segera mengabaikan Feng Wushuang dan mengejar Mu Yun dan Gu Nanwan ke arah pergi. Anak ini anggota Sekte Tianmo. Dia mencari keberadaan Yunmu untuk 3 orang, kedamaian Hong Yuan dan Seng Xuan. Anginnya tiada tandingannya. Anzong dengan marah berteriak, ada hal penting yang harus kulakukan. Jika kamu menghentikanku, aku berjanji Tuan Muda Li Mingxuan akan membunuhmu. Karapas basaltik telah diambil oleh Yunxing. Tidak ada artinya bagi Anda dan saya untuk menghabiskannya di sini. Pada saat ini, Feng Wushuang semakin marah di dalam hatinya. Ketika cangkang basaltik diambil, dia secara alami melihatnya. Dia tidak menyangka ada master susunan batas yang kuat di Sekte Tianmo. Anzong, ini belum berakhir. Feng Wushuang memandangi Putri Ajaib Xuan, mengertakkan gigi dan berkata, jangan mengira kamu adalah putrinya dari Sekte Penguasa Tianmo. Jadi aku tidak berani membunuhmu. Putri Ajaib Xuan, tunggu. Sepatah kata jatuh, dan angin langsung bertiup. Pada saat ini, Anzong tidak mengucapkan sepatah kata pun, kata dan berlari mengejarnya. Yunxing adalah Yunmu. Tuan Muda telah lama mencari orang ini. Ini adalah prioritas utama yang diperintahkan oleh Tuan Muda. Pada saat ini, jangan biarkan Yunmu melarikan diri. Pada saat ini, Iblis Xuan Fei membunyikan apa yang dikatakan Mu Yun, dan hatinya dingin. Orang ini telah mengubah kepala dan penampilannya lagi. Tidak heran Li Mingxuan telah mencari, tetapi dia tidak mendapat kabar. Pada saat ini, Putri Mo Xuan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin memberitahu ayahnya berita itu segera. Segera, Putri Xuan Mo berlari keluar dan keluar dari ngarai. Tepat di pintu masuk ngarai, sekelompok orang dan kuda tiba pada saat ini. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam, dan dari sanalah awan ajaib berasal. Pada saat ini, Wu Xinyao merenung sejenak dan berkata, saudaraku, ayo cepat kembali ke rumah Wu dan beritahu ayah kita bahwa mereka telah datang ke sini. Wu, Yuanhan berkata saat ini, setidaknya kita punya kehidupan kembali. Lebih dari 20 seniman bela diri berkumpul, di sisi lain, Wu Yuanhan dan Wu Xinyao telah meninggalkan tempat rahasia. Awan ajaib membawa selusin orang dan segera memasuki tempat rahasia pada saat ini. Putri Mo Xuan segera pergi pengadilan. Awan ajaib juga mengatakan demikian Yunmu membunuh putranya, dan dia bersumpah untuk membalas dendam. Apa yang dikatakan Li Mingxuan kepada bawahannya adalah memburu Yunmu. Rahasia ini hanya bisa diketahui oleh 3 orang. Sekarang, Li Mingxuan, Istana Awan Ajaib, dan Sihir Xuan Fei adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Yunmu adalah penggembala awan. Dia berpikiran sama seperti Li Mingying, tetapi dia tahu bahwa dia dengan sangat santai memblokir surga dan membunuh Mu Yun. Dia tidak sebodoh Li Mingying. Li Mingxuan tahu bahwa begitu itu menyebar, dia tidak mendapat bagian sama sekali. Tubuh awan iblis menegang dari waktu ke waktu, kurang dari span lebih besar dari setelah berita ini tersebar. Banyak orang mengetahui bahwa Yunmu adalah penggembala awan, belum lagi kekuatan lain di seluruh surga pertama. Li Mingxuan bermaksud untuk menjaga rahasia ini. Dia ingin membunuh Mu Yun sendiri. Pada saat ini, Istana Awan Ajaib tidak memberitahu awan ajaib itu. Saat ini, seluruh Sekte Tianmo mengetahui bahwa Yunmu adalah penggembala awan. Hanya ayah dan anak dari Istana Awan Ajaib dan Sihir Xuan Fei. Ya, Awan Ajaib segera menjadi tenang dan berkata, pergi segera beritahu ayahmu dan minta ayahmu memberitahu Tuan Muda Li Mingxuan datang ke sini. Aku akan mengejar Yunmu sekarang. Selir Kekaisaran. Awan iblis tercengang karena sebentar. Yunmu, selir Kekaisaran Mo Xuan segera berkata, ini adalah makam Xuanying, anggota klan Jiuyu Xuanwu.
Aku pergi ke sini bersama Li Qingfu, tapi siapa tahu, Yun Xing. Apakah Yunmu? Yunmu? Wu Yuanhan segera memahami apa yang dipikirkan saudara perempuannya, kurang dari span lebih besar dari saudara-saudara. Segera pergi, kurang dari span lebih besar dari Wu Xinyao memandang Long Taixuan dan berkata dengan heran. Bagus, kurang dari span lebih besar dari tapi Long Taixuan tidak mempedulikannya. Ayahku, jelas tidak bermaksud menjadikannya senior inti dari keluarga naga. Naga tulang Taichu di masa depan, yang asli keturunan inti keluarga naga akan menikah dengan keluarga naga lainnya untuk menjamin kemurnian darah keturunan mereka. Oleh karena itu, ayahnya akan membiarkan dia menikah dengan Wu Xinyao. Pangeran Naga Yunteng adalah sosok inti dari seluruh keluarga naga tulang Taichu, puncak Tianjiao. Dalam klan naga tulang Taichu, dia berada di luar pusat kekuasaan, meskipun dia adalah putra dari kepala keluarga naga, ayahnya mempunyai banyak anak. Dia adalah putra ketujuh, bukan putra mahkota keluarga naga, ditarik oleh Wu Xinyao. Suasana hati Long Taixuan sedang baik, Wu Xinyao meraih pergelangan tangan Long Taixuan dan berkata, ayo bersamaku. Wu Yuanhan tidak banyak bicara, jadi dia langsung membawa orang pergi. Ayo kita berpisah. Wu Xinyao melihat ke arah Long Taixuan dan berkata, kamu baru saja tiba. Ikutlah denganku, saudara. Pergi dan beritahu ayah dan pamanmu bahwa mereka. Sesuatu yang besar telah terjadi. Long Taixuan memandang Wu Xinyao dengan prihatin dan berkata, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Saya mengetahui dari paman Yang Kun bahwa kakak dan adikmu memasuki pegunungan Yan Huang untuk bertarung dengan keluarga Feng, tetapi mereka belum kembali. Saya akan mengajak seseorang untuk melihatnya. Taixuan, kenapa kamu ada di sini? Hubungan Wu Xinyao dan Long Taixuan juga sangat erat. Mereka hanya perlu menikah. Panjang Taixuan adalah putra ketujuh dari kepala keluarga naga tulang Taichu dan tunangan Wu Xinyao. Di belakang keluarga Wu adalah dukungan dari keluarga naga tulang Taichu, salah satu dari 10 keluarga naga teratas, Wu Yuanhan dan Wu Xinyao. Saudara dan saudarinya menunjukkan kegembiraan saat ini. Long Taixuan terdengar tangis. Xinyao, namun, belum keluar dari pegunungan Yan Huang, sekelompok lebih dari selusin orang datang saat ini, dan kedua belah pihak baru saja bertemu. Baiklah, saya tahu. Saya akan memberitahu ayah saya dan kepala keluarga mereka. Zhong Hefeng. Petik 2. Yunmu itu adalah dermawan penyelamat nyawa yang kamu katakan terakhir kali. Wu Xinyao berkata lagi, Yunmu ini sangat berbakat dan layak dijadikan teman. Jika kamu bisa mengenalnya dan berteman dekat, kamu akan bisa membantumu di masa depan. Satu awan tidak dapat membantu Anda menjadi seorang patriark. Ada 10 atau 100. Orang harus berjuang untuk banyak hal dalam hidup mereka. Long Taixuan sangat tersentuh sesaat. Anda dapat yakin bahwa jika Anda berhasil di masa depan, saya akan mendukung Anda samping. Jika kamu gagal, aku akan tetap berada di sisimu. Wu Xinyao menggoyangkan telapak tangan Long Taixuan, dan berkata, sebelum akhir, bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa? Ini selalu tentang mencoba. Mengapa kita mengembangkan seni bela diri? Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat, bagaimana Anda bisa melindungi saya di masa depan? Apakah kamu akan menyerah? Mendengar ini, Long Taixuan berkata dengan getir, saya tahu apa yang kamu bicarakan. Mengapa saya tidak ingin menjadi pemimpin keluarga naga tulang Taichu? Tapi, saya tidak mempunyai pendukung yang kuat. Ada banyak saudara laki-laki dan perempuan di keluarga. Tidak ada yang mendukungku, aku. Karena kamu adalah suamiku, kamu harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan apa yang pantas kamu dapatkan. Tidak hanya terakhir kali, tetapi juga kali ini, kurang dari span lebih besar dari Wu Xinyao berkata dengan serius, karena kamu dan aku sudah bertunangan, kamu akan menjadi suamiku di masa depan. Long Taixuan, kemajuannya terlalu cepat terakhir kali, lebih dari sekadar 100 tahun yang lalu, Muyun lebih baik darinya dalam melelehkan surga, tetapi sekarang, orang ini sudah mencapai tingkat kelima dalam memotong surga. Wu Xinyao menghela napas. Lebih dari jenius. Dia jenius. Seru Long Taixuan. Wu Xinyao berkata dengan serius, dia orang yang sangat baik. Terlebih lagi, dia mengetahui kebaikan dan pahala. Dia layak berteman. Dia juga master susunan batas tingkat 8. Long Taixuan segera berkata, kalau begitu, kita harus membalas orang ini. Detailnya, mungkin, dipegang oleh Wu Xinyao seperti ini, Long Taixuan merasa senang, Wu Xinyao sepertinya tertarik padanya,
tapi dia agak samar-samar tentangnya dan sepertinya tidak berhasil mengambil keputusan. Tetapi Wu Xinyao adalah wanita yang baik. Long Taixuan telah berhubungan dengan Wu Xinyao lagi dan lagi. Nona, pantas saja saya tidak dapat menemukan orang ini. Segera, Ping Hongyuan menceritakan semua beritanya. Seret gunung yang tandus. Di mana benarkah? Begitu ucapan ini keluar, tubuh Li Mingxuan terhenti dan menatap Ping Hongyuan. Ping Hongyuan membungkuk dan berkata, saya baru saja mendapat kabar dari Sekte Tianmo. Yunmu, muncullah. Namun, meskipun Li Qingfu tidak terkenal di kota Tianhuang, dia sebenarnya membantu ayahnya mengurus banyak urusan di kota Tianhuang, kurang dari span lebih besar dari di depannya. Ping Hongyuan dan Seng Xuan berdiri diam, Li Mingxuan keluar dari ruang pelatihan, memandang beberapa orang dan berkata perlahan, saya bilang, kalau tidak ada yang penting, jangan ganggu latihan saya, katakan. Di luar ruang budidaya, beberapa orang berdiri diam, suara gemerincing terdengar, mereka yang mendominasi seni bela diri pada tingkat ini sebenarnya hampir sepanjang waktu berlatih dalam pengasingan. Saat ini, Li Mingxuan ditempatkan di ruang pelatihan dan berlatih dalam pengasingan, pada saat yang sama, surga pertama, di alam bintang dan dewa, Istana Kaeyang, kehadiran karapas basaltik saja sudah cukup bagi kekuatan kuat ini untuk memperjuangkannya. Belum lagi ini adalah kuburan bagi kaisar setengah langkah yang kuat. Siapa yang tidak peduli? Orang-orang dari Sekte Tianmo, keluarga Wu, keluarga Li, dan keluarga Feng semuanya berkumpul di sini, dan yang terkuat juga akan datang sekarang, di kawasan ngarai yang padat, suasananya benar-benar ramai. Li Qingfu adalah putri Li Yuanming, pemimpin kota Tianhuang. Li Yuanming tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak perempuan bagi orang luar. Ya, bawahanku, ayo pergi dulu, cari awan hijau, rebut kembali cangkang basaltiknya, lalu tunggu agar ayahku datang dan mencari tahu. Ya, kalah. Li Qingfu segera berkata, Li Xuanyao, kali ini sangat penting, belum lagi cangkang Xuanwu. Mungkin ada dunia yang lebih luas di kuburan ini. Orang-orang dari Sekte Tianmo, keluarga Feng Jia dan bahkan Istana Kaeyang mungkin datang. Peluang bagus ini tidak mungkin salah, penguasa kota akan datang setelah dia selesai menangani masalah yang ada. Di mana ayahnya? Seniman bela diri memandang Li Qingfu dan membungkuk. Nona, belum lama ini, sesosok tubuh datang terbang pada saat ini, di luar batas rahasia kuburan, Li Qingfu bersembunyi di hutan dan menunggu dengan tenang. Baiklah. Wu Xinyao kemudian melihat ke depan dan berkata perlahan, kali ini adalah peluang. Bagus, serahkan pesanan saya dan bawa seseorang ke. Ya, ingat, jaga harga tetap rendah profil. Kamu tidak bisa diketahui oleh kakak tertua dan kedua kakakku. Begitu, kurang dari AI sama dengan 5 lebih besar daripada saat yang sama, goyangkan cahaya di dalam rahim. Pada saat ini, Sun Ye berada di sebuah paviliun, duduk di tanah dengan lutut bersilang dan sesosok tubuh duduk di dalamnya di depannya, 2 orang di seberang meja kayu, mencicipi teh dan mengobrol tentang jalan, halaman, pemandangannya menyenangkan, namun terkesan cukup sepi. Upacara minum teh saudara Ye menjadi semakin terampil. Bahkan aku selalu merindukan teh ini. Pemuda di depan Sun Ye mengenakan kemeja panjang dan ditutupi jubah yang diukir dengan benang emas muda, yang membuat temperamen pemuda yang anggun terlihat lebih mulia dan anggun. Jangan menertawakan Sun Ye, putra Kaisar Yong. Sun kamu berkata sambil tersenyum masam, dalam kapasitasmu, teh jenis apa yang tidak boleh kamu minum? Diong, Kaisar Bintang, putra Kaisar Surga. Bintang Kaisar adalah anak tertua dari 9 putra Dewa Surgawi Kaisar Ming. Orang ini, seluruh dunia Changlan, mempunyai pendapat berbeda tentang dirinya. Dalam hidupnya, ia memiliki ratusan anak, namun pada akhirnya, hanya 9 yang selamat. Kaisar Ming mengikuti hukum rimba. Semua putra yang lemah meninggal. Sekarang, pada hari ke-9, Kaisar Yuan meninggal, dan Kaisar Ming hanya memiliki 8 putra yang masih hidup. Gaya Kaisar Ming juga berdampak besar pada putranya. Dulu, ketika Mu Yun berada di surga ke-9, tidak banyak keturunan Kaisar Yuan, karena Kaisar Yuan, seperti ayahnya, membiarkan anak-anaknya berkelahi dan melahap satu sama lain seperti serigala. Tetapi bintang Kaisar berbeda. Kaisar Sing peduli dengan anak-anaknya, mengasuh mereka dengan hati-hati, dan mempercayakan tugas-tugas penting kepada mereka. Kurang dari span lebih besar dari ini 4 juga merupakan pembangkit tenaga listrik Fengtianjing teratas dari peradaban besar di seluruh surga pertama. Beberapa orang juga mengatakan bahwa keempat orang ini sudah menjadi kaisar setengah langkah.
Kaisar wanita keempat Liu Fang bertanggung jawab atas lingkaran bintang dan bulan. Wang Xuan, putra Kaisar ketiga, bertanggung jawab atas dunia awan bintang. Putra kedua, Kaisar Wen Ke, bertanggung jawab atas alam angkasa. Kaisar Wen Ting, putra tertua Kaisar Xing, bertanggung jawab atas alam astral. Kaisar Yong adalah putra ke-17 Kaisar Xing Tiandi. Di surga ke-7, Kaisar Tianning, yang dibunuh oleh Mu Yun dalam 7 hari yang sengit, adalah putra Kaisar Xing. Namun, ia adalah putra bungsu Kaisar Xing dan memiliki kekuatan untuk melewati surga. Kaisar Xing memiliki banyak keturunan, dan cucunya juga memiliki beberapa tokoh. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat sekarang, jadi dia harus menunggu dalam keadaan tidak aktif. Ada apa? Ada kabar dari rumah Feng. Tuan istana berkata, biarkan tuan muda kamu yang menanganinya. Pria di luar berkata lagi. Di antara keduanya mengobrol, tiba-tiba terdengar suara di luar halaman. Tuan Ye, jika ada yang bisa mengendalikan 11 kekuatan ini, dia bisa mengambil alih kekuasaan Kaisar Xingtian. Dan 4 alam yang dipimpin oleh 4 saudara laki-laki dan perempuan. Istana Tiansu, Istana Tianxuan, dan Istana Yao Guang. Selain itu, di manakah yang terkuat? Istana Xingshen, inti kekuatan paling kuat, ada di tangan ayahku. Sun Ye adalah putra penguasa Istana Cahaya Goyang. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia akan mengambil alih posisi penguasa Istana Cahaya Goyang di masa depan. Dia berteman dengan Sun Ye dan berharap bisa menguasai Istana Cahaya Goyang di masa depan. Dia ingin. Siapa yang tidak mau menjadi anak bintang kaisar? Sungguh suatu kehormatan menjadi satu-satunya keturunan ayah saya. Beberapa orang mengatakan bahwa puisi Yeyu dari Kaisar Qing tidak lebih lemah dari puisi bintang kekaisaran, tetapi Kaisar Yong tahu bahwa puisi Yeyu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan ayahnya. Alam adalah Kaisar Bintang. Selain kedua dewa ini, siapa yang terkuat saat ini? Kaisar Qing Yu, Kaisar Surga, Dunia Changlan, dua dewa. Kaisar Yong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jangan berkecil hati, putra Kaisar Yong. Anda baru saja lahir lebih lambat dari mereka. Bakatmu tidak kalah dengan mereka. Kaisar Yong segera tersenyum dan berkata, dia sudah mati, tapi 4 saudara laki-laki dan perempuanku yang luar biasa dan cantik bertanggung jawab atas 4 dunia dan membentuk dunia dewa satelit. Mereka terkenal. Sun Ye segera berkata sambil tersenyum, tetapi putra Kaisar Tianning sudah meninggal. Meski begitu, Tinian lebih diunggulkan daripada saya. Kaisar Yong tersenyum pahit dan berkata, identitas saya. Meskipun aku adalah putra Kaisar Surga, ayahku memiliki lebih dari 20 anak, dan aku tidak dapat diurutkan. Kaisar Yong dan Sun kamu sendiri adalah teman dekat. Sun Ye adalah putra Sun Yuanshan, pemimpin Istana Yao Guang di Istana Xingshen. Dia sangat dihormati. Kaisar Yong sendiri juga tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan banyak saudara-saudari jika dia ingin menjadi pewaris ayahnya, Kaisar Xingtian. Kaisar Yong adalah 17 putra Kaisar Xing. Dia memiliki kekuatan di masa awal penyegelan surga. Dia juga memegang posisi di kuil bintang, tetapi dia jauh lebih buruk daripada saudara-saudaranya. Kata-kata Sun Ye jatuh dan sesosok tubuh masuk keluar halaman, kurang dari span lebih besar dari karapas basaltik. Kurang dari span lebih besar dari Sun Ye merenung sejenak lalu berkata, beritahu keluarga angin bahwa saya akan pergi. Sun Ye menatap Kaisar Yong dengan tatapan jernih. Ketika Kaisar Yong mendengar pidatonya, dia dengan lembut mengambil cangkir teh, mencicipinya, dan lalu berkata, saya ingat keempat keluarga Li, tapi hubungannya tidak terlalu baik. Bagaimana Li Mingxuan bisa begitu bersemangat untuk membalaskan dendam saudara keempatnya kali ini? Dalam hal ini, saya penasaran apakah Yunmu masih berani muncul. Dan di sisi lain Sekte Tianmo, Mo Yulin, putra Mo Yunting, juga dibunuh oleh Yunmu ini. Awan ini bermandikan. Ya, pada saat ini, Sun Ye memandang Kaisar Yong di sisinya dan berkata sambil tersenyum, Li Mingying dari Istana Kaeyang meninggal di daratan subur. Dikatakan bahwa Li Mingxuan cukup marah tentang hal ini. Katanya, ia dibunuh oleh seorang pemuda bernama Yunmu. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mencarinya. Sun Ye segera berkata sambil tersenyum, apakah itu pemuda yang dicari Li Mingxuan? Yunmu. Pria itu melanjutkan, orang-orang dari Sekte Tianmo ada di sini. Anzong, yang berada di sebelah Tuan Muda Li Mingxuan, juga di sana. Terlebih lagi, seorang pemuda bernama Yunmu mengambil cangkang Xuanwu. Anzong tak tertandingi dalam menekan angin di Istana Kaeyang, jadi
Selain itu, Feng Wu Malam, Feng Chen Tomahawk dan organ juga kuat di tingkat Feng Tianjing. Tidak bisakah mereka mengatasinya? Keluarga angin tidak memiliki pantangan. Itu adalah 5 orang kuat yang menyegel surga, Sun kamu berkata perlahan. Tidak bisakah keluarga Feng menangani ini? Armor kelas 9 dapat dikatakan sangat kuat. Belum lagi mereka yang kuat di level puncak Tianjing pada tahap awal penyegelan Tianjing, mereka sangat iri. Segera setelah ucapan ini keluar, Sun Ye dan Kaisar Yong keduanya tampak sedikit berubah. Pria itu melanjutkan, Feng Wushuang menemukan sekte Tianmo dan keajaiban Xuan Fei dan Li Qingfu dari kota Tianhuang, bertanya di sana, dan menemukan cangkang basaltik lengkap di sana. Kaisar Yong berkata dengan lemah saat ini, Xuan Ying, siapakah seorang generasi Tianjiao pada masa itu, meninggal di sana. Tanpa diduga, dia berada di pegunungan terpencil dan belum diketahui. Xuan Ying, pria itu membungkuk dan berkata, beritahu tuan muda kamu bahwa ada makam kuno seorang kaisar kuat yang setengah langkah dari pegunungan Yanhuang. Dikatakan bahwa itu adalah Xuan Ying dari keluarga Jiu Xuan Wu. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Masuk. Sun Ye kemudian berkata sambil tersenyum, keluarga Feng telah bertengkar dengan keluarga Wu dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka tidak dapat memenangkan keluarga Wu. Dukungan apa yang kamu inginkan? Jadi, ini sangat menarik untuk dilihat. Kaisar Yong tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku bersamamu? Oh, apakah Anda tertarik? Orang seperti itu sungguh menarik. Selain itu, saya juga ingin melihat apa yang aneh dari negeri tempat Kaisar setengah langkah jatuh. Oke, tarik pegunungan yang tandus. Karena pertikaian antara keluarga Wu di dunia Wu yang agung dan keluarga Feng di dunia Fengling, pertikaian pun terjadi dari waktu ke waktu di pegunungan Yanhuang. Selain itu, tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Banyak seniman bela diri datang dan pergi ke sini untuk merasakan pengalaman. Namun, saat ini, pegunungan Yanhuang jelas lebih semarak dari sebelumnya. Saat ini, puluhan orang-orang berkumpul di Gunung Yanhuang, daerah pegunungan. Suzong berdiri di atas gundukan dengan wajah muram. Yang kedua dan ketiga telah hilang. Suzong berkata dengan suara yang dalam, Putri Xuan, Li Qingfu, saya harus membunuh mereka. Mendengar ini, yang keempat langsung berkata, saudaraku, akhir-akhir ini, ada beberapa keanehan di pegunungan Yanhuang. Feng Jia, Wu Jia, Sekte Tianmo, dan kota Tianhuang semuanya memiliki wilayah Feng Tian. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. Kita harus berhati-hati. Baiklah, Suzong mengangguk dan berkata, keempat, ajaklah seseorang untuk menanyakan tentang beritanya terlebih dahulu. Saya tidak akan melepaskan Putri Xuan dan Li Qingfu. Ya, saat ini, banyak orang datang ke sini pegunungan Yanhuang dan di antara ngarai. Yang terdekat secara alami adalah dunia Dawu, dunia Fengling, dunia Tianyan, dan kota Tianhuang, yang juga merupakan yang pertama tiba. Kekuatan lain juga telah menerima kabar bahwa seseorang sedang dalam perjalanan. Jatuhnya seorang pejuang yang setengah melangkah ke alam kaisar adalah daya tarik besar ke wilayah surga, bukan belum lagi mereka yang menyegel wilayah surga. Ketika Anda mencapai alam penyegelan surga, jalan utama melebihi 5.000 meter, dan seluruh wilayah jalan utama, batasnya 10.000 meter. 4 kali pertama melewati 5.000 meter, terakhir kali melewati 5.000 meter. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menyegel surga lagi. Jika ada pildewa di kuburan orang kuat yang setengah melangkah ke ranah kaisar, itu akan menjadi peluang yang tidak dapat dipenuhi dalam budidaya keras selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin Anda tidak bersemangat dengan tingkat Feng Tianjing? Pada saat ini waktu, di negeri dunia rahasia, Mo Yun dan Gunanwan mendalami semuanya. Lahan luas di sini agak tak terkatakan. Ini bukan di pegunungan Yanhuang. Dari tempat Anda menyeberangi ngarai, ini adalah dunia yang terbuka di ruang lain. Sepanjang ratusan mil, pegunungan dan hutan, terus-menerus, Gunanwan duduk di tanah dan berteriak, Saudara Yun, kamu telah menyakitiku kali ini. Mo Yun berkata dengan serius, aku tidak memberitahumu hal ini sebelumnya, kurang dari span lebih besar dari dan inilah saatnya dia membunuh orang-orang ini. Hanya ketika Li Mingxuan, Mo Yunting, dan Mo Xuanfei benar-benar mati, identitasnya tidak akan terungkap. Tunggu di sini dulu. Ketika berita itu menyebar, Li Mingxuan dan Mo Yunting akan mendatanginya, dia tidak akan lari sekarang. Dengan itu, Mo Yun mengabaikan Gunanwan dan berbalik untuk membuat pola batas.
Pikirkan untuk dirimu sendiri. Jika kamu tidak takut, aku bisa membawamu kemana saja. Mu Yun melanjutkan, di wajah keluarga Lu dan keluarga Su, aku menyelamatkan hidupmu. Sekarang, jika kamu khawatir, kamu bisa berpisah denganku. Dunia ini luas, dan kamu bisa pergi kemana saja. Pada saat ini, Gunanwan tiba-tiba menyadari. Yunmu, saya mendengar dari Li Xiwen bahwa Sekte Tianmo dan Istana Kaiyang mengirim orang untuk berburu kamu terjatuh. Kamu, apakah kamu berlari ke dunia Liu Yue dan? Gunanwan tercengang saat mendengar kata-kata ini. Sebenarnya, saya membunuh Tuan Muda Sekte Tianmo. Namaku Yunmu, bukan Yunxing. Bukan hanya Sekte Tianmo, tetapi juga Li Mingying dari Istana Kaiyang dibunuh olehku. Mu Yun memandang Gunanwan dan berkata, kamu dikejar oleh keluarga Lu dan keluarga Su. Faktanya, saya juga memiliki orang-orang yang mengejar saya. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya berseteru dengan Sekte Tianmo. Ini tidak dikejar sampai mati oleh orang-orang dalam kegelapan dan musuhan Tian. Selain itu, Mu Yun mengambil cangkang basaltiknya, maka bukan hanya keluarga Su dan keluarga Lu yang berurusan dengan mereka. Sekte Tianmo akan menangani mereka sekarang. Membunuh Feng Yuxue membuat Putri Xuan kesal, tapi sekarang, dia memalingkan wajahnya langsung ke Putri Xuan, dikelilingi oleh rumput hijau, sebuah sungai mengalir. Saat ini, mereka sampai di kaki gunung dan berhenti. Saya hanya melihat sepasang baju besi berkilauan dengan cahaya biru samar, yang terkondensasi dari cangkangnya, kurang dari span lebih besar dari Mu Yun menutup mulutnya. Gei melanjutkan, baju besi Kaisar Xuanwu dan baju besi dunia Jiupin dapat bertahan melawan serangan seni bela diri yang menyegel surga dari tingkat 1 hingga 10. Jika Anda menuangkannya dengan kekuatan batas Anda sendiri, Anda dapat berintegrasi dengan diri Anda sendiri. Dengan kekuatanmu saat ini, setidaknya kamu bisa menyegelnya pada saat ini. Gei mengabaikan Mu Yun dan langsung berkata, kamu beruntung, nak. Armor Kaisar Xuanwu. Leng ucapan Buding hampir membuat Mu Yun lupa bahwa dia masih di sana, hal lama ini sekarang tidak muncul hampir setiap hari, dan bahkan tidak mengganggu komunikasi dengan Mu Yun. Unifikasi, Mu Yun memarahi. Berbaring, kamu membuatku takut. Sebuah suara terdengar di benak Mu Yun. Ini, kelas 9, helm dada, bantalan, lutut, sepatu bot, satu set lengkap, dengan cahaya cian samar, memancarkan rasa kuno dan kental, armornya satu set lengkap. Cangkang basaltik ini hanyalah sebuah cangkang. Ia telah kehilangan semangat basaltiknya sejak lama. Ia hanya memiliki permukaannya saja, dan sepasang armor tersegel di dalamnya. Cangkangnya pecah dan berlubang di dalamnya. Saat ini, di dalam gua, Mu Yun tampak terkejut dan matanya melonjak kegirangan. Apa yang sedang dilakukan Mu Yun? Di luar gua, Gunanwan, yang dalam keadaan linglung, juga menyadari ini dan tampak tercengang. Gelombang teror pecah, cahaya biru pucat menyatu dan berkelap-kelip dengan nafas berdebar-debar, tapi kemudian, setelah cangkangnya pecah, cahaya biru pucat samar mengembun pada saat ini, retakan muncul saat ini, dan cangkangnya mulai pecah. Saat berikutnya, cangkangnya mulai pecah. Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun digenggam, dan pola batas bersinar terang. Lebih dari 700.000 garis batas dikumpulkan pada cangkang, dan tanda pola kuno dan sederhana pada cangkang baru saja terisi. Pada saat ini, Mu Yun dengan hati-hati memadatkan pola batas Tao dan melekat pada cangkangnya, tanda butiran di bagian belakang cangkang, seperti garis batas, misterius dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah sajak unik yang terkandung di dalamnya. Selain itu, setelah melepas cangkang dari Feng Wushuang, Mu Yun memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Bekas butiran di bagian belakang cangkang terlihat sangat sederhana dan berubah-ubah, seolah-olah telah melewati ratusan ribu tahun dan jutaan tahun. Pada saat ini, Mu Yun melihat cangkang basaltik dan pikirannya tenang. Cermin Tianji yang ke-11 ada di tangan Paviliun Tianji. Pedang bintang matahari dan bulan ke-10 ada di tangan kakak senior King Feng. Kipas burung pipit peringkat ke-9 ada di tangan ibuku. Tombak surga ketiga dan baju besi keempat dari surga kuning ada di tangan Kaisar Ming. Setelah kelaparan, kapan 13 harta karun Hong Huang muncul? Menyebutkan ini, Mu Yun teringat satu hal. Bagaimana kalau menusuk baju besi kuning dengan tombak surga? Gei dengan serius berkata, tombak surga dikatakan sebagai senjata tajam untuk menyerang dan memotong, dan baju besi surga kuning dikatakan tidak terkalahkan untuk pertahanan. Baju besi Kaisar Xuanwu tentu tidak sebanding dengan baju besi langit kuning.
Mu Yun kemudian berkata, saya ingat Anda mengatakan bahwa Kaisar Ming memiliki tombak surga dan baju besi langit kuning. Bukankah baju besi langit kuning lebih kuat? Kekuatan, begitu pula Lu King Feng, pedang matahari, bulan dan bintang, satu transformasi, 3 dalam 1, sangatlah kuat. Ada 9 item di dunia 9 item, termasuk 9 item terbawah dan 9 item teratas. Secara umum, 9 item terbawah jarang terjadi, dan 9 item teratas kurang. Adapun tingkat kekaisaran, bagus untuk memiliki 1 dari 10 gelar dewa dan kaisar. 13 harta paling berharga di hutan belantara jauh lebih unggul daripada barang dagangan kaisar. Meskipun Anda memiliki oven langit dan bumi di tangan Anda tidak mengerahkan kekuatan yang besar sama sekali. Sama seperti cermin 1000 dewa dan kipas dewa burung pipit, di tangan ayah dan ibu mula kekuatan sejati meletus. Mu Yun tampak menyesal. Tapi Gai berkata, kamu tidak menyukainya. Itu adalah kelas 9 terbawah. Banyak orang ingin menyegel alam surga dengan 1 beban dan 5 beban. Misalnya, seperti pengadilan awan ajaib, segel alam surga dengan 5 beban. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan baju besi Kaisar Xuanwu ini. Bahkan jika kamu menyegel alam surga dengan 6 beban, dia juga bisa bertarung. Rusak. Mendengar ini, Mu Yun berkata, tanpa baju besi Kaisar Xuanwu, membunuhku jika aku menyegel surga adalah mimpi. Kapak Keitian yang tak terbatas. Mu Yun kemudian berkata, bumi satu dan kehidupan seseorang bahkan tidak dapat menemukan Kaisar Ming. Adapun Tianyi, jika dia tidak berlindung pada Kaisar Ming, apa yang akan dia katakan padamu? Mendengar ini, Gai berkata, Tianyi berlindung pada Kaisar Ming. Belum tentu. Aku mungkin tahu sedikit hal, tapi aku belum tentu tahu apa-apa tentang suatu hari nanti, bumi dan satu kehidupan. Mu Yun tertegun. Raih level Kaisar secepat mungkin, jika tidak, aku khawatir kamu akan mati. Jangan mengatakannya dengan hati-hati. Gui terus berkata, aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas, tapi aku punya firasat buruk di hatiku. Mungkin waktu yang tersisa untukmu tidak banyak lagi. Ceritakan lebih banyak. Pada saat ini, hati Mu Yun menegang. Gai bergumam, Mu Yun, aku punya firasat buruk bahwa suatu hari nanti, perubahan yang mengguncang bumi mungkin terjadi di dunia Changlan. Saya sudah lama mengalami mimpi buruk. Ini mimpi buruk. Dalam mimpi itu, saya membunuh banyak orang. Dalam mimpi, domainnya runtuh. Dulu, setiap kali dia menanyakan pertanyaan ini, Gai langsung menolaknya. Kali ini, Gai berinisiatif mengatakannya. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Setelah beberapa saat, Gai tiba-tiba berkata, aku benar-benar memikirkan sebuah banyak hal. Mendengar ini, aku terdiam. Gai tua, kamu ingat banyak hal. Katakan padaku, bagaimana pendapatmu? Mata Mu Yun menyala dan berkata, lihat kembali dan lihat baik-baik. Keempatnya, tidak ada berita sekarang. Senapan naga hantu, segel-segel Tuhan, palu Thor. Untuk mendapatkan harta paling berharga di alam liar, kita tidak hanya harus melihat kekuatan kita, tetapi juga kesempatan manusia dan peralatan. Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan yang lain?